Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifatul Ovia dari NIM 100. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan ACC mengenai 3 tugas dari modul 2. Nah, di sini saya membuat 3 file, ada ACC M21 PHP dan ACC M22 PHP dan ACC M23 PHP. Nah, untuk dari 3 tugas ini kita masuk pada tugas yang pertama yang hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk penjelasan codingannya, di sini saya menjadikannya dalam satu file ya, tidak dalam 2 file untuk dipanggil seperti itu. Jadi dalam satu file ini. Yang pertama ada form action. Di sini form action method post ini di action ini dikosongi karena apa? Karena di sini saya tidak memanggil file dari file lain ya untuk dimasukkan di file ini. Jadi di bagian action ini dikosongi. Kemudian metodenya menggunakan metode post, di mana metode post ini berfungsi untuk data yang kita inputkan nanti tidak akan diketahui oleh orang lain, karena dan selain itu fungsinya juga tidak ada batasan dalam menginfokan atau menginputkan data. Kemudian ada tabel border untuk membuat bordernya, memulai tabel yang ada bordernya nanti. Kemudian ada TR dan TD. Dan TR ini atau table rows ini berfungsi untuk membuat baris-baris dari tabel ini. Nah, untuk TD-nya sendiri atau table data ini adalah membuat isi dari baris-baris ini. Nah, isinya ada apa aja, yaitu ada nama, titik 2, dan kemudian ada inputannya nanti yang akan diinputkan di bagian baris nama ini atau baris nama ini nanti ada tipenya itu berupa teks. Kemudian namanya itu nama dari yang akan diinputkan nanti. Nah, kemudian di baris selanjutnya ada jurusan dan di baris selanjutnya ada alamat. Nah, alamat di sini inputannya itu menggunakan teks area, di mana teks area ini berfungsi untuk membuat inputan itu bisa panjang lebih dari satu baris. Kalau tipe teks ini kan hanya satu baris saja. Nah, kalau teks area ini nanti bisa panjang inputannya. Di kolom komentar, juga menggunakan teks area. Kemudian untuk tombol beritanya di sini ada 2, yaitu ada tampilkan dan reset. Nah, di sini menggunakan code span karena membuat dua baris kolom ini menjadi satu. Jadi agar tombol perintah ini menjadi 2 ke kanan. Jadi untuk di bagian kanan saja. Jadi menggunakan call span. Tipenya itu menggunakan submit untuk menampilkannya, kemudian menggunakan tipe reset untuk mereset inputan datanya. Kemudian untuk tampilan datanya nanti di sini diinisialisasikan terlebih dahulu, yaitu ada kolom nama, alamat, jurusan, dan komentar. Nah, di sini menggunakan insert post nama. Kemudian ada nama, alamat, jurusan, ini sama dengan post nama, kemudian ada post alamat, post jurusan, dan post komentar. Untuk hasilnya nanti ada tag B di sini berfungsi untuk membuat tulisan ini menjadi tebal nantinya. Nah, untuk PR sendiri untuk berpindah ke baris selanjutnya seperti itu. Kemudian di sini di terima kasih ada nama dan alamat. Di sini akan memanggil nama dan alamat yang akan diinputkan nantinya. Kemudian ada Anda belajar di jurusan apa, nanti juga akan dipanggil di bagian inputan jurusan. Kemudian ada komentar di sini juga menggunakan tab B untuk membuat komentar ini menjadi tulisannya menjadi tebal. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini praktikum 1. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kemudian kita tinggal isikan namanya, misalnya Ica.
jurusan pendidikan informatika, kemudian ada alamatnya, Pamekasan, komentarnya Anda sangat mudah. Nah, tampilkan. Nah, di sini tebal ya, sesuai dengan yang diberikan tadi. Kemudian terima kasih, nama, kemudian ada alamat, dan Anda belajar di jurusan juga tampil. Nah, ini adalah untuk tugas yang pertama. Sekarang saya masuk pada pada tugas yang kedua, yaitu di sini nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk penjelasan codingannya, di sini ada judulnya yaitu kondisi percabangan yang posisinya itu ada di center. Kemudian sama menggunakan form action method post. Kemudian di tabel yang pertama ini ada beberapa baris, yaitu baris yang pertama isinya ada nama, kedua kemudian inputnya berupa tipe teks. Kemudian di jenis kelamin ini tidak menggunakan inputan manual seperti nama, karena di sini menggunakan select name dan ada beberapa opsi atau option value. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu laki-laki sama perempuan. Jadi nanti tinggal dipilih atau tinggal memilih saja opsi mana yang akan dipilih, seperti itu. Kemudian di usia ini sama seperti nama. Kemudian untuk perintahnya di sini menggunakan submit, yaitu nanti namanya yaitu proses. Nanti karena hasilnya menggunakan tabel juga, yaitu ada tabel yang kedua. Nah, di sini ada satu baris, di sini isinya yaitu diinisialisasikan sama seperti tugas yang pertama. Kemudian tampilannya di sini nama, kemudian memanggil nama yang sudah diinputkan, jenis kelamin yang sudah dipilih. Nah, untuk usia di sini ketika sudah menginputkan usia yang dituliskan, di sini akan muncul beberapa kondisi ya. Jika usianya kurang atau setara dengan 5, maka nanti munculnya setelah saya menginjak usia ini akan muncul saya tergolong pada usia balita. Nah, sedangkan jika usianya kurang atau setara dengan 20, maka akan muncul remaja, dan jika usianya kurang atau sama dengan 40, maka akan muncul dewasa. Nah, jika tidak ada dari ketiga ini, maka saya tergolong pada usia sudah manula. Nah, di sini langsung saja tugas yang kedua. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah yang tadi judulnya di bagian tengah. Kemudian kita isikan namanya Ica, jenis kelaminnya perempuan, kemudian usianya 20. Nah, diproses. Nah, akan muncul seperti ini. Nama saya Ica, jenis kelamin perempuan saat ini, saya memiliki usia 20 dan saya tergolong pada usia remaja. Nah, ini adalah untuk penjelasan di tugas yang kedua. Nah, untuk tugas yang terakhir ini nanti akan memunculkan data seperti ini. Nah, untuk penjelasannya di sini yaitu sama seperti tugas 1 dan tugas 2, menggunakan form action method post. Di sini untuk tabelnya tidak menggunakan border, dan di barisan pertama ini akan berisi nama, kemudian di barisan kedua berisi nilai, yang barisan ketiga nanti akan berisi 2 tombol untuk mengeksekusi itu yang bernama kelulusan dan ulangi, yang tipenya itu submit dan reset. Nah, untuk hasilnya ini ada 5 kemungkinan.
Untuk kemungkinan yang pertama, jika nilainya kurang dari 90 dan nilainya lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 100, maka akan memunculkan nama, kemudian grade nilainya dan keterangannya. Untuk opsi yang kedua dan keempat ini sama, hanya berbeda di nilainya saja. Kemudian jika tidak ada dari keempat kemungkinan ini, maka akan memunculkan proses tidak berhasil. Nah, jika dicoba seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Kemudian diinputkan ijaz 90 dan hasilnya kan nama ijaz, grade-nya nilainya B, keterangannya lulus. Nah, untuk tombol perintah ulangi ini, jika nanti menginputkan data, jika menekan ulangi, maka data yang diinputkan ini akan terhapus atau akan kembali seperti semula lagi, jadi harus diinputkan lagi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai asesmen modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.